Cremonese terancam terdegradasi. Pertarungan sengit dalam perburuan tiket bertahan di Serie A musim depan kini masih melibatkan 3 tim, yakni Cremonese, Lecce, dan juga Cagliari. Satu tim yang mungkin turun kasta ke Serie B mungkin akan ditentukan melalui playoff degradasi. Meski saat ini Cremonese masih berada di urutan ke-18, mereka hanya terpaut 1 poin dari Lecce dan 6 poin dari Cagliari. Dalam perburuan untuk tetap bertahan di Serie A, Cagliari menjadikan tim yang paling aman. Mereka membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa memastikan tempat mereka di kasta tertinggi sepak bola Italia. Sejak menang derby, Milan malah hilang taji. AC Milan malah melembam di pekan-pekan terakhir di Serie A. Sejak menang atas Inter Milan, Rossoneri kini cuma mengemaskan 7 poin dan terancam gagal ke Liga Champions musim depan. Setelah laga derby, Diavolo Rosso cuma meraih 2 kemenangan, yakni melawan Torino dan juga Verona. Alhasil kini Milan digeser Juventus yang naik ke urutan ketiga. Jika tak hati-hati, Milan juga bisa disalip oleh AC Roma yang kini mengoleksi poin yang sama. Liga Serie A pastikan Supercoppa Italiana tidak digelar di Arab Saudi. Supercoppa Italiana yang penuh gengsi tidak akan kembali digelar di Arab Saudi untuk musim depan. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Liga Serie A, yakni Luigi Di Servo. Sebagai gantinya, Amerika Serikat dan juga Italia menjadi kandidat utama untuk bisa menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Format Final Four yang digunakan dalam Supercoppa Italiana tetap dipertahankan, di mana pemenang Scudetto berhadapan dengan runner-up dari Coppa Italia. Paulo Dybala sebut derby Roma jadi laga terakhir saya di Stadio Olimpico. Bintang AS Roma Paulo Dybala mengatakan bahwa laga melawan Lazio di pekan depan akan menjadi laga terakhirnya di Stadio Olimpico. Ini karena dirinya sampai sekarang tidak mendapatkan tawaran kontrak baru dari AS Roma. Kontrak Dybala sendiri akan berakhir di akhir musim nanti, dan laga derby Roma pada pekan depan akan menjadi laga terakhir di kandang di musim kali ini. Tiket Arsenal versus Burnley hampir habis untuk laga terakhir. Arsenal berpotensi mengunci gelar Liga Inggris pertama mereka dalam 22 tahun pada laga terakhir yang digelar di Emirates Stadium pada tanggal 18 Mei mendatang. Para penggemar masih dapat memesan tiket di menit-menit akhir untuk bisa menyaksikan pertandingan penting tersebut. Bagi para penggemar yang ingin menghadiri pertandingan melawan Burnley, tersedia paket kanon klub dengan harga mencapai €2.745.000 per orang, yang akan memberikan tempat duduk premium di level klub dan juga berbagai fasilitas mewah yang lain. Chelsea kehilangan pesonanya untuk pelatih top. Chelsea kembali menghadapi musim yang penuh tekanan setelah performa mereka menurun drastis. Klub asal London Barat itu kini tercecer di papan tengah klasemen dan terancam gagal tampil di kompetisi Eropa di musim depan. Legenda Chelsea yang Ruud Gullit menilai kondisi klub saat ini membuat The Blues tidak lagi menjadi destinasi menarik bagi pelatih-pelatih kelas elit dunia. Menurutnya, ketidakjelasan proyek dan juga tingginya resiko pemecatan menjadi masalah utama. Manajer promote masih gantung nasib dari Chelsea dan juga Real Madrid. Manajer promote yakni Andoni Iraola membuat sejumlah klub Eropa seperti Chelsea dan Real Madrid serta Manchester United harus menggigit jari untuk sementara waktu, karena ia mengaku tidak buru-buru untuk bisa menentukan keputusan terkait masa depannya. Hingga saat ini Andoni Iraola memilih untuk menutup rapat mulutnya mengenai destinasi pelabuhan baru di musim depan. Iraola sendiri telah dipastikan bakal meninggalkan Vitality Stadium pada akhir musim nanti. Senne Lammens jadi rekrutan terbaik MU di musim ini. Owen Hargreaves menyebut bahwa Senne Lammens menjadi rekrutan terbaik MU pada musim ini. Sang kiper didatangkan oleh MU dari Royal Antwerp pada musim panas tahun lalu dengan mahar hanya mencapai 18 juta euro saja. Owen mengungkapkan keyakinannya bahwa kiper muda tersebut bisa dinempatkan sebagai rekrutan terbaik MU di musim ini, yang mengalahkan pemain seperti Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha.
Joao Cancelo ukir sejarah baru bersama Barcelona. Pemain asal Portugal yakni Joao Cancelo kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Eropa setelah membantu Barcelona meraih gelar juara di La Liga musim ini. Keberhasilan tersebut terasa spesial bagi Cancelo. Bek berusia 31 tahun itu resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil memenangkan 4 dari 5 liga top Eropa. Cancelo memenangkan Serie A Italia bersama Juventus di musim 2018-2019, kemudian meraih 3 gelar Liga Inggris berurutan bersama Manchester City dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Tak hanya itu, Cancelo juga sempat mengangkat trofi Bundesliga Jerman saat menjalani masa peminjaman di Bayern Munchen di musim 2022-2023. Gary Neville prediksi Arsenal juara di Liga Inggris di tanggal 19 Mei. Gary Neville, mantan pemain dari Manchester United yang kini menjadi pandit sepak bola, memberikan prediksinya mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara di Liga. Menurut Neville, Arsenal akan memastikan gelar Liga Inggris pada Selasa 19 Mei. Ia meyakini bahwa Arsenal akan mengalahkan Burnley pada pertandingan di Senin mendatang, sementara Manchester City kemungkinan besar gagal mengalahkan Bournemouth di keesokan harinya. Arsenal sendiri masih harus menghadapi Burnley dan juga Crystal Palace sebelum mengakhiri musim Liga. Sementara itu, Man City akan bertanding melawan Crystal Palace, Bournemouth dan juga Aston Villa. Pep Guardiola siapkan Omar Marmoush jadi senjata rahasia. Manchester City memasuki periode krusial di penghujung musim dengan jadwal yang padat dalam waktu yang singkat. Tim asuhan dari Pep Guardiola masih memiliki 4 pertandingan tersisa termasuk final Piala FA. Di tengah upaya City mengejar akhir musim yang sukses, Guardiola mulai mempertimbangkan rotasi di skuadnya. Beberapa pemain yang jarang tampil diproyeksikan mendapatkan kesempatan lebih besar dalam laga-laga sisa. Di musim ini Marmoush memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain sebagai starter. Meski begitu, Guardiola tetap puas dengan kontribusi dari sang pemain. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa Marmoush akan mendapatkan peran lebih besar dalam jadwal padat City di akhir musim ini. Masa depan dari Anthony Gordon di Newcastle picu minat dari Arsenal. Masa depan dari Gordon di klub asuhan Eddie Howe kini dipertanyakan setelah ia hanya duduk di bangku cadangan saat laga imbang melawan Nottingham Forest di akhir pekan yang lalu. Dikabarkan Newcastle United sendiri tidak akan melepas Gordon dengan murah. Newcastle sendiri tidak akan melepas Gordon dengan harga yang murah. Klub diperkirakan akan menuntut harga pasar penuh karena ada klausul penjualan 15% yang harus dibayarkan kepada Everton. Meski demikian, Gordon tetap fokus membantu Newcastle United. Namun ia kini termasuk di antara pemain yang mungkin dijual demi mengumpulkan dana guna memperkuat skuad menghadapi tantangan finansial. Tottenham Hotspur siapkan langkah untuk datangkan Eta Yong dari Levante. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan penyerang Levante yakni Eta Yong. Karena Eta Yong dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Spanyol. Tottenham sendiri nampaknya mempercepat upaya untuk bisa mendatangkan Eta Yong karena media Spanyol menambahkan bahwa klub tersebut telah melakukan kontak awal untuk bisa menjajaki kemungkinan transfernya di musim panas dan bersedia mengaktifkan klausul rilisnya yang mencapai 25 juta euro. MU harus rogoh kocek 1,8 triliun rupiah untuk Matheus Fernandes. MU mulai bergerak menyusun rencana besar untuk bisa memperkuat skuad mereka di musim panas nanti. Fokus utama Setan Merah kali ini tertuju kepada sektor tengah yang diprediksi mengalami perubahan signifikan. Salah satu nama yang kini masuk ke dalam radar adalah gelandang muda West Ham United yakni Matheus Fernandes. Fernandes disebut bakal menjadi salah satu target termahal Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Laporan dari Footballing Center menyebutkan bahwa West Ham United bersedia melepas sang gelandang di angka 85 juta pound sterling atau dirupiahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. MU incar bintang muda sensasional Crystal Palace. Manchester United tengah mempersiapkan skuad mereka untuk menghadapi kompetisi Liga Champions musim depan. Fokus klub saat ini memperkuat lini tengah dengan bintang Crystal Palace yakni Adam Wharton menjadi salah satu pemain yang kini dipertimbangkan. Namun rencana United tak sampai di situ. Klub ini sejalan dengan strategi Ineos untuk bisa menarik talenta muda terbaik ke Old Trafford dan juga mengincar seorang bintang muda yang lainnya. Menurut laporan dari Football Insider, kiper sensasional Crystal Palace yakni Luca Benetton kini telah masuk ke dalam radar transfer dari Manchester United.
PSG coba bajak Julian Alvarez dari Atletico. Klub raksasa Prancis PSG juga ikut meramaikan perburuan tanda tangan dari Julian Alvarez. Menurut laporan dari Gaston Edul, PSG telah lama meminati penyerang internasional Argentina tersebut. Bahkan sejak Alvarez masih berseragam Manchester City, PSG dikabarkan siap mencoba mendatangkan Alvarez di bursa transfer musim panas jika peluangnya memungkinkan. Kabarnya Andre Alvarez benar-benar ingin pergi. Atletico lebih memilih menjualnya ke klub keluar Spanyol dan menghindari menjualnya ke rival langsung seperti Barcelona. Kondisi ini membuka peluang bagi Arsenal dan PSG untuk bersaing bisa mendatangkannya. Arne Slot kini berada di ujung tanduk. Hubungan baik antara Liverpool dan juga Real Madrid kembali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan dari Diario AS, Liverpool kini menghubungi pihak Real Madrid untuk bisa menggali informasi mengenai situasi dari Xabi Alonso. Manajemen Liverpool disebut melihat Alonso sebagai kandidat utama menggantikan Arne Slot. Mereka ingin memastikan bahwa mantan gelandangnya tersebut benar-benar menjadi pilihan terbaik sebelum mengambil keputusan besar di akhir musim. Dengan tekanan yang semakin besar, Arne Slot belum menyerah dengan situasi yang ada. Ia memahami rasa kecewa dari para supporternya setelah musim yang dianggap jauh dari harapan. Jose Mourinho ajukan 2 syarat untuk melatih Real Madrid. Walaupun Jose Mourinho terus membantah adanya kontak langsung dengan Real Madrid, kabar yang beredar menyebutkan bahwa agen Jorge Mendes mungkin telah bernegosiasi dengan pihak Los Blancos. Laporan dari Diario AS mengungkapkan bahwa Jose Mourinho telah menetapkan 2 syarat utama agar bersedia kembali ke Bernabeu. Yang pertama adalah Jose Mourinho ingin memiliki suara dalam penentuan posisi mana yang perlu diperkuat pada jendela bursa transfer musim panas. Serta yang kedua, Jose Mourinho juga menginginkan kewenangan penuh untuk bisa menerapkan disiplin para pemainnya tanpa adanya keraguan terhadap otoritasnya.